Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan ayat yang ke-15. Persilakan Bapak Ibu membaca ayat yang ke-16. Demikian bergiliran sampai ayat yang ke-23. Kolose pasal 1 ayat 15 berbunyi demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Karena seluruh tubuh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan campur tangan untuk firman-Mu yang akan kami sampaikan, supaya boleh disampaikan dengan jelas. Setiap saudara-saudara kami yang mendengar firman Tuhan, penuhi diri kami dengan firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, sehingga sungguh waktu yang singkat ini menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema yang kita renungkan hari ini adalah keutamaan Kristus. Saudaraku sekalian, apa sebetulnya maksud Paulus menulis surat ini kepada jemaat Kolose? Karena pada waktu itu beredar ajaran yang sangat berbahaya yang menggantikan keutamaan Kristus dengan ajaran yang tidak benar. Saudara, bila suatu saat anak saudara atau saat ini anak saudara itu sekolah di luar negeri, atau bukan di luar negeri, di luar kota, yang jauh dari kita, atau bekerja atau bagaimanapun juga, sebagai orang tua, bukan saja mencukupi kebutuhan mereka di dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari, untuk studi, untuk makan, untuk apapun juga, tetapi kita sebagai orang tua juga rindu suatu saat anak kita itu sukses, berhasil dengan baik. Bukan saja demikian, kita pasti perhatikan apakah anak kita itu ke gereja, bagaimana pergaulannya di tengah-tengah, di tempat yang baru. Maaf saudara, saya buka saja. Di tempat yang baru itu, apakah bergaul dengan pergaulan yang benar? Apakah juga bersekolah dengan yang benar?
Ada seorang ayah pernah berkata demikian, untuk melihat anak saya itu apakah dia di tempat yang baru itu ke gereja, maka seringkali saya bertanya, apa khotbah di sana minggu ini? Berita apa aja di sana? Saudara, inilah yang terjadi. Sebagai orang tua, kita pasti memperdulikan anak-anak kita di mana mereka berada. Pasti kita akan perhatikan bagaimanakah, apakah mereka itu cukup di dalam kebutuhannya. Apakah mereka pergaulannya baik. Apakah mereka juga tetap beribadah kepada Tuhan meskipun jauh daripada kita. Itulah yang terjadi. Sebagai orang tua yang sudah bekerja keras untuk masa depan anak kita, pasti kita itu akan pikirkan dan pedulikan. Supaya anak kita di tempat mereka bersekolah, mereka berhasil dan sungguh tidak terpengaruh oleh hal yang tidak baik. Yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam dosa, bermabuk-mabukan dan meninggalkan Tuhan. Saudara sekalian, inilah hati seorang tua yang perhatikan anak-anak mereka karena mereka cinta dan sayang. Paulus, kalau kita lihat sikapnya terhadap jemaat Kolose juga demikian. Paulus itu bukan mendirikan jemaat Kolose, yang mendirikan adalah Epapras. Tetapi ketika Epapras datang kepada Paulus menceritakan keadaannya, Paulus sebagai seorang gembala, dia tidak tinggal diam. Dia tahu ada ajaran-ajaran yang tidak tepat. Karena ada ajaran yang tidak tepat, itulah yang menyebabkan Paulus menulis surat ini dengan membekali jemaat Kolose dalam menghadapi ajaran sesat. Sebagai bekal untuk menghadapi ajaran yang sesat. Bukan saja demikian. Kalau kita lihat secara keseluruhan dari kitab Efesus, sungguh sangat indah. Yang kita lihat minggu lalu sudah belajar. Kita saat ini belajar mengenai kristologi, mengutamakan Kristus. Setelah itu, dia juga kita lihat seperti petunjuk hidup baru, mengharapkan jemaat Kolose itu tetap beriman teguh, tidak goyang, tetap menaruh pengharapan kepada Injil Kristus. Bahkan sebagai pengikut Tuhan, kalau kita lihat keseluruhan kitab Kolose, hendaklah engkau berakar di dalam Kristus, dibangun di dalam Dia dan berbuah. Ini menunjukkan suatu harapan dari sebagai seorang gembala untuk jemaat yang dia alami. Sungguh sangat indah. Setelah itu dia mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara ilahi. Demikian juga mematikan manusia yang lama kita, kedagingan kita, menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Setelah itu juga perlu doa-doa saudara. Sungguh sangat indah. Sebagai seorang yang merindukan, seorang yang dewasa di dalam rohani, seorang pemberita Injil yang mengharapkan jemaat Kolose itu bertumbuh dengan baik di dalam Kristus. Demikian juga kita sebagai orang tua, kita harapkan bukan saja diri kita ini bisa bertumbuh terus-menerus sampai akhir hidup kita. Kita juga mengharapkan generasi-generasi selanjutnya dibekali dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, sehingga mereka di mana mereka berada, mereka tidak terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik. Terus bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Inilah harapan kita kepada anak-anak kita di mana mereka berada, supaya mereka tidak meninggalkan Tuhan, setia sampai akhirnya. Saudara, inilah surat yang melatar belakangi Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose itu, supaya mereka mengutamakan Kristus, mengunggulkan Kristus. Mengapa saudara? Kita lihat jemaat Kolose itu, mereka mengajarkan Kristus memang lebih tinggi dari manusia. Namun di antara jemaat itu mengatakan Kristus itu bukan Allah.
Ia adalah bukan manusia dengan darah daging ini. Tubuh Kristus itu seolah-olah jasmaninya itu buruk dan jahat karena bersifat materi. Ajaran palsu ini disebut ajaran gnostik, yang menyatakan tidak mungkin Allah itu menciptakan langit dan bumi, karena langit dan bumi itu termasuk materi yang dia anggap itu adalah jahat. Oleh sebab itu Paulus menulis surat Kolose ini dengan maksud memberantas ajaran-ajaran palsu yang mengancam masa depan kerohanian jemaat Kolose. Bukan saja mengingatkan mereka memberantas ajaran palsu, tetapi di sini dalam ayat yang kita baca tadi mengenalkan yaitu Kristus yang paling utama. Dan selanjutnya dengan harapan terus kita sebagai pengikut Kristus bertumbuh dalam Yesus Kristus, berakar, bertumbuh dan berbuah dengan suatu pembaruan-pembaruan. Saudara, coba kita lihat mengenai keutamaan Kristus itu yang perlu kita pelajari. Yang pertama, Paulus menginginkan kita untuk mengagungkan Kristus. Mengapa saudara? Di seperti ayat yang kita baca tadi di dalam kitab Kolose ayat 15 pasal 1, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena dalam dialah diciptakan segala sesuatu. Dia adalah gambar Allah, dia adalah Allah sendiri. Saudara, gambar Allah seperti halnya anak adalah gambar bapaknya yang memiliki kesamaan alami dengan dia. Karena itu barang siapa melihat dia, ia telah melihat Bapa. Yesus adalah gambar dari Allah. Dia sendiri adalah Allah. Saudara, di sini katakan yang tidak kelihatan, yang sulung, yang paling utama menjadi kelihatan. Apa artinya? Allah itu seperti di dalam Yohanes 1 ayat 1, kalam atau firman telah menjadi manusia. Yesus Kristus, gambar dari Allah itu turun ke dalam dunia menjadi manusia. Ini menunjukkan dia adalah Allah sendiri yang perlu kita utamakan, yang perlu kita hormati, yang perlu Kristus yang utama. Maka kita harus menempatkan dia pada tempat yang utama. Apa yang kita kerjakan, utamakanlah Kristus. Seringkali di dalam hidup kita, kita lebih mengutamakan kekayaan kita, kesombongan kita karena kita memiliki kuasa. Kita juga mementingkan harta kekayaan kita, tanpa di dalam hidup ini kita mengutamakan Kristus. Saudara, keutamaan Kristus membuat orang percaya terpusat kepada Dia. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, apakah kita mengerjakannya seperti untuk Kristus. Baik itu pelayanan, baik pekerjaan kita di rumah. Sehingga kalau kita pusatkan kepada Kristus, meskipun itu mungkin capek, meskipun itu melelahkan, meskipun itu membawa kita berbagai macam, tetapi kita tahu kalau apa yang kita pikirkan, kita kerjakan untuk Kristus, maka kita akan lakukan itu dengan senang hati. Mungkin kita sebagai penerima tamu, mungkin kita sebagai singer, itu akan kita lakukan. Kesempatan kita untuk mengutamakan Tuhan. Utamakanlah itu dengan sukacita, dengan suatu hal yang kita lihat, kita merasakan itulah yang terutama dapat kita lakukan untuk Tuhan. Saudara, banyak jemaat di Kolose waktu itu mengutamakan materi mereka, mengutamakan kekayaan mereka. Mereka lupa mengutamakan untuk Tuhan.
Saat ini kita beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita melayani Tuhan. Kesempatan yang singkat ini, apakah hati kita terbuka untuk mengutamakan Tuhan? Waktu kita mendengar, waktu kita melayani, konsentrasikanlah dengan baik. Waktu itu tidak terulang lagi. Waktu ibadah kita, apakah kita sungguh-sungguh dengan segenap hati, Tuhan berbicaralah kepadaku. Atau kesempatan ini kita gunakan karena keegoisan kita. Kita gunakan untuk bermain HP, kita tidak berkonsentrasi. Kita lihat Allah adalah yang utama. Maka utamakanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan saja Allah itu sebagai gambar dan rupa Allah yang merupakan Allah sendiri, tetapi dikatakan dalam ayat yang ke-16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Ia adalah pencipta. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Tuhanlah yang menciptakan manusia. Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Tetapi betapa seringnya manusia menciptakan ilah di dalam kehidupan kita. Seringkali kita melihat pohon beringin yang besar, kita berikan sejajan. Kita menganggap dia memberikan kesegaran. Dia memberikan kehidupan. Ketika melihat suatu air, dia katakan air ini adalah sumber yang memberikan kehidupan kepadanya. Sehingga dia anggap air itu memberikan dia jodoh, memberikan dia rezeki, sehingga air itu dibawa pulang untuk diunggulkan. Saudaraku sekalian, ini berarti manusia yang menciptakan Allah. Tetapi Allah yang kita sembah bukan diciptakan oleh manusia, bukan diciptakan oleh orang, tetapi Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memberikan kehidupan. Dialah sumber kehidupan manusia. Saudara sekalian, oleh karena Dia sumber kehidupan kita, jadikan Allah itu sebagai prioritas di dalam seluruh aspek kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Termasuk itu di dalam gereja, termasuk itu di dalam keluarga. Saudara, setiap keluarga ada masalah tersendiri. Setiap gereja ada masalah sendiri. Tetapi kita lihat, di dalam hal ini kita lihat campur tangan Tuhan. Kadang-kadang kita melihat keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Ada di gereja orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menyalurkan berkat-Nya untuk gereja. Saudaraku sekalian, jadikan Kristus sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga maupun apapun saja. Saudara sekalian, seringkali pertengkaran atau perselisihan terjadi karena kita tidak menjadikan Kristus sebagai prioritas di dalam kehidupan ini. Karena Kristus tidak menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Kita mempunyai pandangan sendiri. Kita menilai seseorang ini, kita menilai seorang ini, saudara. Tetapi kalau kita lihat Kristus sebagai prioritas dalam kehidupan kita, maka pada waktu kita melayani, kita tidak melihat kekurangan pendeta, kita juga tidak melihat kekurangan majelis, tetapi kita sendiri menyadari apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Di dalam rumah tangga juga demikian. Ketika seorang itu memprioritaskan Kristus sebagai kepala pemimpin di dalam keluarga itu, maka Kristus sebagai prioritas utama kita. Kita tidak menyalahkan suami kita, kita tidak menyalahkan istri kita, karena kita memprioritaskan Kristus dijadikan pemimpin di dalam keluarga, dijadikan pemimpin dalam gereja, maka Kristus menjadi prioritas. Di dalam keluarga itu akan menjadi kokoh yang memimpin. Saudara sekalian, dengan kata lain,
Pada waktu kita melakukan suatu, kita tahu pimpinan Tuhan secara ajaib memimpin baik di dalam gereja maupun di dalam keluarga. Pada waktu kita menyerahkan kepada Dia, pada waktu kita memprioritaskan Kristus sebagai pemimpinku yang memimpin langkahku, berjalan meskipun dalam bayang-bayang maut, berjalan dalam perjalanan yang tidak rata, tetapi kita yakin Tuhan tetap menjadi pemimpin kita, baik dalam keluarga maupun di dalam kehidupan kita. Ketika Kristus menjadi prioritas, maka keluarga itu kokoh, gereja itu akan kokoh. Saudaraku sekalian, ini menunjukkan pertolongan Tuhan itu senantiasa nyata bagi kita yang memprioritaskan Kristus. Bukan saja demikian, Kristus adalah kepala tubuh. Sebagai Kristus sebagai kepala, kita sebagai anggota tubuhnya. Dialah yang mengendalikan sesuatu. Saudara, kita tahu kepala kita itu merupakan pusat yang mengatur tubuh kita, kecuali yang sakit. Saudara, ada orang-orang tertentu mengatakan, saya tidak bisa mengendalikan tangan kita. Mengapa? Ya karena sakit. Sehingga tangannya terus bergoyang, atau kakinya bergoyang, atau mulutnya itu bisa bergoyang. Saudara, ini adalah sakit. Tetapi kalau kita menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan, tubuh kita ini tidak boleh terlepas dari Kristus yang mengendalikan, yang menjadi pemimpin bagi hidup kita. Tubuh kita jangan kita sia-siakan. Kristus yang telah bangkit itu, Dia sebagai kepala bagi umat kita sebagai pengikut Tuhan. Maka kita sebagai tubuh mempunyai peran masing-masing. Kita tahu tubuh kita itu punya peran yang masing-masing berbeda. Tidak usah banyak. Kalau jari kita ini membuka kunci jempol dan sebagainya, kelingking pun ada gunanya. Ini pun ada gunanya, petunjuk dan sebagainya. Kita tahu bagian kaki kita juga ada fungsi masing-masing berbeda. Seluruh tubuh kita ada suatu peran. Kalau Kristus sebagai sumber kehidupan kita, kita sebagai pengikut-pengikut, apakah kita sudah menempatkan diri kita tepat pada waktunya sehingga berperan menjadi suatu yang berguna? Saudara, banyak orang mengatakan kalau itu diberikan kepada orang yang tepat, itu akan menggunakan suatu yang luar biasa. Contoh, mobil kuno. Ketika orang itu mau menjual kepada tukang rosokan, dihargai apa? Di kilo barang besi bekas, murah sekali. Kalau dia diberikan kepada orang yang lain, buat apa itu nanti? Buat pajangan. Tetapi pada waktu diberikan orang yang mengumpulkan barang-barang antik, nilai itu berharga luar biasa. Bisa berkali-kali lipat, bahkan dia taruh di museum, dirawat, berguna dan sebagainya. Saudara, apakah kita di tangan Tuhan yang kita lihat, Dia yang mengendalikan kehidupan kita? Apakah kita sudah mempunyai peran-peran yang sangat bagus? Kalau kita bertalenta di dalam memuji Tuhan, gunakanlah suaramu untuk memuji Tuhan. Kalau kalian bertalenta di dalam mengajar sekolah minggu, gunakan peran saudara. Kristus sumber kehidupan dan saudara sebagai tubuh yang berguna dan berfungsi. Kalau saudara sebagai seorang ibu yang memberikan semangat bagi keluarga, gunakan peran itu yang sangat baik. Kalau saudara sebagai kepala keluarga, saudara perhatikan anak-anak saudara dalam kerohanian, juga merupakan suatu hal yang baik. Paulus meskipun bukan
pendiri jemaat Kolose. Tetapi dia memperhatikan jemaat Kolose ini dengan baik. Dengan tujuan untuk mereka bertumbuh. Dengan tujuan mereka terhindar dari ajaran yang sesat. Mengapa saudara? Karena ajaran-ajaran pada waktu itu mengajarkan malaikat itu boleh disembah. Sehingga itulah yang menyebabkan Paulus itu memperbarui kehidupan mereka. Demikian juga apakah kita punya peran sebagai Paulus untuk mau memperhatikan, peduli kepada mereka yang membutuhkan. Untuk kalian memberikan semangat, apa peran yang dapat kita berikan untuk keluarga, untuk gereja. Apakah itu suatu hal kita sebagai anggota tubuh Kristus sudah punya peran. Tapi saudara, kalau diri kita tidak mempunyai koneksi dengan sumber kehidupan, bagaimana kita bisa berperan? Untuk kita bisa terkoneksi dengan Kristus sebagai kepala gereja, kita terus-menerus punya hubungan. Saat ini seringkali kita lihat, kalau tidak ada wifi, ya tidak connect, saudara. Demikian juga, kalau kita tidak terus mendekatkan diri dengan Tuhan, di dalam doa dan segala sesuatu, bagaimana kita sebagai tubuh Kristus bisa terkoneksi dengan Kristus sebagai tubuh, sebagai kepala. Kalau kita punya hubungan yang erat, maka peran kita dimanapun, peran-peran kecil yang kita lakukan untuk Tuhan akan nyata, akan menjadi berkat, akan menjadi suatu yang berguna, yang menjadi berkat untuk yang lain. Yang selanjutnya, keutamaan Kristus, dia adalah sumber keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus melalui anugerah. Kita tahu surat-surat Paulus, bukan berdasarkan perbuatan baik, bukan berdasarkan juga pengetahuan. Seperti jemaat Kolose menganggap dengan pengetahuan itu mereka memperoleh keselamatan. Kita tahu Yesus adalah juru selamat. Dialah yang menyelamatkan kita, yang memilih di antara kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Yang memilih kita, dia sumber keselamatan. Dialah, di dalam dialah kita memperoleh keselamatan. Karena anugerah Tuhan, kita dipilih di antara orang banyak menjadi anak-anak Allah. Kalau kita telah menjadi anak-anak Allah, saat ini mungkin ada di antara keluarga kita, mungkin tetangga kita, mungkin anak buah kita, mungkin orang tua kita sedang menuju kepada kebinasaan. Inilah tugas kita. Peran kita sebagai anak Allah untuk mendoakan mereka tanpa putus asa, entah berapa lama, sehingga kita tidak menyesal pada waktu mereka dipanggil Tuhan. Kita telah memerankan, menceritakan anugerah keselamatan kepada mereka. Saudara, marilah kita gunakan. Kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan, kita mau peduli bagi mereka yang belum memperoleh anugerah keselamatan. Mungkin doa kita itu 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, atau berapa puluh tahun mereka baru percaya kepada Tuhan. Tetapi lakukanlah daripada kita tidak melakukannya. Apakah kita tidak peduli dengan mereka kalau mereka belum mengenal Tuhan? Bukan saja Allah itu sebagai sumber keselamatan, Kristus adalah pendamai. Saudaraku sekalian, Kristuslah yang mendamaikan manusia dengan Allah. Karena kasih-Nya kepada manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Manusia yang berdosa ditanggungnya segala dosa di atas kayu salib. Sampai dia berkata, sudah selesai. Segala dosa manusia ditimpakan ke atas dirinya. Dia tanggung melalui pengorbanannya. Sehingga manusia berdamai dengan Allah.
Kalau kita sudah berdamai dengan Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Apakah kita mau juga berubah di dalam kehidupan kita? Menjadi berubah di dalam Kristus. Inilah yang dikehendaki oleh Paulus kepada jemaat Kolose. Dengan menanggalkan kedagingan, menjadi manusia yang baru. Yang akan kita pelajari untuk minggu-minggu berikutnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di Warta di dalam bulan Oktober ini, kita menyelidiki kitab Kolose. Saudara bisa baca itu, baik dari seksi pengajaran yang memberikan, maupun renungan-renungan yang diberikan di dalam Warta. Nanti di rumah dilihat. Disitulah kita bisa bertumbuh di dalam Yesus Kristus, lebih memahaminya. Kalau Yesus, Dia adalah pendamai manusia dengan Allah. Maukah kita sebagai anak Allah, maukah kita berdamai juga dengan sesama kita? Mungkin ada orang yang dulu menyakiti hati kita. Mungkin ada orang dulu yang membawa kepahitan di dalam hidup kita. Kita ingat itu seumur hidup kita. Dan kita sulit untuk mengampuni. Hari ini juga, saudaraku sekalian, berdamailah dengan orang yang membuat hatimu luka. Berdamailah juga dengan orang-orang yang dulu membawa hati kita sakit. Kalau Kristus sudah mendamaikan manusia dengan Allah, kita pun perlu berdamai. Bukan saja dengan Kristus, tetapi berdamai dengan sesama. Ketika kita berdamai dengan sesama, kita mengampuni mereka, hati kita pasti penuh dengan kebahagiaan. Hati kita pasti penuh dengan suatu hal, sukacita yang luar biasa. Sebelum terlambat, berdamailah dengan mereka. Karena kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, Allah Bapa pun tidak mengampuni kita. Nah, yang terakhir, tujuannya. Tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat Kolose seperti tadi saya katakan. Dia menulis surat ini untuk menghadapi ajaran-ajaran sesat. Dengan kerinduan supaya jemaat Kolose yang sudah maju, terdiri dari di kota Kolose itu berbagai macam suku bangsa, supaya mereka tidak terpengaruh oleh tradisi kebudayaan bangsa lain. Tetapi mereka boleh sungguh-sungguh mengenal Kristus dengan tujuan. Setelah mereka mengenal Kristus, setelah mereka mengetahui keutamaan Kristus sebagai gambar Allah, yang merupakan Allah sendiri, yang perlu kita utamakan. Bukan saja demikian, Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dialah menciptakan kita. Oleh karena itu, prioritaskan Kristus di dalam hidup kita. Dia juga pengendali hidup kita. Bahkan kita lihat, Dia merupakan sumber kehidupan bagi kita. Dan Dia adalah yang mendamaikan kita dengan Allah. Jikalau Paulus sudah memberikan itu, keutamaan Kristus, diterangkan apa respon dari jemaat Kolose. Dia rindu jemaat Kolose itu bertekun dalam iman. Dia juga rindu kita ini mempunyai iman yang teguh. Apa arti mempunyai iman yang teguh? Berarti kita tetap setia. Kalau kita sebagai anak Allah, sebagai pengikut Kristus, sekali kita percaya Tuhan, biarlah kita terus percaya Tuhan, setia sampai akhirnya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, rebutlah. Artinya kita tetap setia, bertekun di dalam mengikut Kristus. Jangan tinggalkan Kristus. Kalau gelombang itu menimpa kita, kalau suatu masalah demi masalah, tetap tekun di dalam Dia. Tetap teguh, jangan goyang. Tetap teguh dengan badai, tetap teguh di dalam kesulitan dan masalah. Kita tetap beriman,
teguh kepada Tuhan. Jangan goyah dan melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan pada waktu kesulitan. Justru pada waktu masalah terjepit, pada waktu kita merasakan suatu tidak berdaya, lebih tekunlah datang kepada Tuhan. Lebih tekunlah kita berharap pada pertolongan Tuhan. Lebih tekunlah kita punya pengharapan. Dikatakan jangan meninggalkan pengharapan di dalam Injil Tuhan. Tetaplah berharap pada Tuhan, karena Dialah kekuatan kita. Karena Dialah yang akan menopang kita yang bersandar kepada Dia. Karena Dialah kekuatan kita. Dialah perisai bagi hidup kita yang bersandar kepada Dia. Dan akhirnya Dia juga menghendaki jemaat Kolose itu bukan saja tekun terus sampai akhirnya. Dia juga mengharapkan supaya jemaat itu mempunyai hidup yang berkenan kepada Allah. Bagaimana bisa hidup berkenan kepada Allah di hadapannya? Perlu perhatian, proses yang mau berubah terus menerus. Dan mendengar, mentaati firman Tuhan. Inilah keseluruhan yang diberikan oleh Paulus. Menasihati jemaat Kolose. Mengajarkan mereka bertumbuh, berakar, berbuah bagi Kristus dengan pembaruan-pembaruan. Oleh karena itu, himbauan kami selama bulan ini perhatikanlah isi kitab Kolose. Biarlah kita sungguh-sungguh bertumbuh, berbuah, dan sungguh kita bukan saja mempunyai kerinduan seperti Paulus, tetapi kita juga mau punya kerinduan peduli pada orang-orang di sekitar kita, mau diri kita juga mau berubah dan bertumbuh dalam Yesus Kristus. Apakah kita sudah mengutamakan Kristus di dalam hidup ini? Apakah kita mau dikendalikan, diatur, memprioritaskan Kristus dan tetap setia sampai akhir hidup kita? Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih pagi hari ini melalui kitab Korintus mengingatkan kami untuk memprioritaskan Kristus, mengutamakan Engkau, karena Engkaulah pengendali hidup kami, Engkaulah pemimpin kami, Engkaulah ya Tuhan yang menjadi kepala mengendalikan hidup kami. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu. Di dalam kehidupan ini kami kadang-kadang menghadapi suatu kehidupan yang sulit, yang tidak mudah. Kami juga penuh dengan kekhawatiran, kekecewaan, mungkin keluh kesah hidup yang berat ini. Kami mohon tompangan tangan-Mu menompang kami, tetap setia ikut Engkau, terus berjalan bersama-Mu sampai bertemu muka dengan Engkau. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir hari ini, kuatkan iman mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.